semua apa yang Allah telah tetapkan. Yang kita lihat sekarang itu cuma namanya saja. Sakit, kena cancer, kena tumor, macam-macam. Pada hakikatnya semua itu ujian hidup. Oke? Satu dulu itu. Pada hakikatnya semua itu ujian apa? Ujian hidup. Nah, semua bentuk ujian itu, apapun yang dialami, feel-nya pasti sama. Yang sakit misalnya, divonis dengan cancer. Yang baru dipecat dari, misalnya pekerjaannya. Sama-sama terasa, vonis itu kan menyakitkan kan? Sama-sama terasa nggak enak ya? Sama-sama terasa gelap kan? Substansinya sama, diuji dengan nama yang berbeda, tapi dengan rasa yang serupa. Semua kita dalam hidup akan mengalami peristiwa-peristiwa ujian-ujian itu dengan dua tujuan. Satu, ini yang saya ingin maksudkan. Nanti saya kembalikan ke Quran surah kedua ayat 286. Satu, supaya dalam perjalanan hidup itu, satu, kita bisa kenal Allah. Ini. Semua yang kita alami itu tujuan akhirnya untuk mengenal Allah. Anda belajar sepintar apapun, tujuan Anda diberi ilmu sampai sedemikian pintar supaya kenal Tuhan. Makanya disebutnya ilmun, ain lam mim. Ketika dikerjakan jadi amal, ain mim lam, objeknya alam, ain alif lam. Ain alif lam, alam itu artinya tanda dalam bahasa Arab, tanda yang mengenalkan pada Tuhan. Kalau dijamakkan jadi alamin. Kita declare dalam salat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebanyak-banyaknya ilmu itu untuk kenal Tuhan. Sampai kalau lihat langit itu kita tahu, oh betapa indahnya Allah menciptakan ini. Begitu lihat lautan, betapa luar biasanya Allah menciptakan ini. Kalau cuma kita sampai hanya menyimpulkan lautnya bagus, bintangnya bagus, itu baru luarnya. Belum sampai ke titik ilmunya. Itu ada di Quran, surah ketiga ayat 190 sampai dengan ayat 200-nya. Nah, dari kita mulai menapaki hidup, tujuan terbesarnya kenal Tuhan. Anda kerja sampai kaya, sampai punya harta dan sebagainya. Silahkan. Tapi kalau sampai banyak harta nggak kenal Allah, ada sesuatu yang salah dalam episode kehidupan itu. Nah, ada orang-orang yang dikenalkan lewat sifat sukacita, suka. Hal-hal yang cenderung disukai. Dan bercita-cita untuk mendapatkan itu. Pintar, kaya, punya kedudukan. Ujungnya apa? Kenal Tuhan. Gimana caranya dengan harta itu kita dekat dengan Allah? Gimana caranya dengan kedudukan kita dekat dengan Allah? Ini konsepsinya ada di Nabi Sulaiman misalnya. Ketika dipuji, Anda begitu hebat bisa menaklukkan awan dan sebagainya. Apa jawab beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Ini keutamaan yang Tuhan titipkan pada saya hanya untuk menguji secara konseptual apakah saya kenal Allah atau tidak. Mengenal Allah dengan sifat sukacita disebut dengan syukur namanya. Oke? Jadi syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah di lisan kita dari nikmat yang kita terima. Syukur itu bagaimana kita mengolah nikmat yang Allah kasih kepada kita untuk menggunakan nikmat itu supaya lebih kenal dan dekat dengan Allah.